Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emre Siregar Siregar, NIM 180502152. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dengan program studi manajemen. Dan saat ini saya mengambil konsentrasi kewirausahaan. Di video kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rita F. Dalimunte, Sarjana Ekonomi Magister of Science, yang dimana tugas kami ialah mereview buku bertema kewirausahaan atau small business. Buku yang akan saya review berjudul The Lean Startup, karya Eric Ries. Buku The Lean Startup atau sistem produksi ramping memungkinkan sebuah startup mampu beradaptasi dengan segala ketidakpastian yang ada, tanpa mengeluarkan biaya yang besar, tanpa risiko maksimal, dan tanpa waktu yang banyak. Metode dari buku The Lean Startup ini akan membantu para entrepreneur untuk mengambil keputusan dalam setiap tahapan melalui pendekatan ilmiah. The startup harus selalu bereksperimen dan mengukur hasil untuk mengetahui keinginan pasar. Startup identik dengan proses uji coba yang kadang berujung dengan kegagalan-kegagalan. Hal ini lazim terjadi dalam sebuah startup. Dalam metode buku The Lean Startup ini, kegagalan ini digunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi untuk melihat sejauh mana kemajuan startup. Inilah yang dikenal dengan istilah pembelajaran tervalidasi. Pembelajaran tervalidasi dirancang secara terencana, sistematis, dan berdasarkan data empiris yang bertujuan untuk mengetahui sebuah startup di masa sekarang dan juga di masa depan. Nah, jika dijadikan poin-poin penting, berikut ini prinsip dari buku The Lean Startup. Yang pertama itu, entrepreneurs are everywhere. Bila diamati, saat ini zamannya kewirausahaan ada di mana-mana. Maka bagi yang ingin membuat startup, maka harus memiliki pola pikir open mind atau belajar tentang metode yang lebih fleksibel yang diajarkan dalam buku The Lean Startup. Nah, jika ingin tetap eksis dalam dunia wirausaha, maka perlu mengamati perkembangan pasar saat ini dan mengembangkan metode startup sehingga usaha yang dibangun bisa fleksibel dan bertahan puluhan tahun ke depannya. Yang kedua itu adalah entrepreneur is management. Startup merupakan sebuah bisnis dan corporation. Tidak hanya sekedar menjual produk, meskipun awalnya startup membuat sebuah produk, akan tetapi startup berbeda dengan sebuah produk. Jadi untuk membuat startup itu sendiri perlu membutuhkan ilmu manajemen, ilmu pemasaran, ilmu produksi, ilmu keuangan, dan juga masih banyak lagi tentang ilmu manajemen. Yang ketiga, validated learning. Tujuan utama dari startup adalah menghasilkan uang dengan cara melayani customer, menjual produk ke customer, ataupun hasil bekerja sama dengan customer. Lean Startup mengajarkan untuk membangun sebuah bisnis yang bisa bertahan lama dan menghasilkan profit. Yang keempat, innovation accounting. Untuk mendapatkan hasil dan profit untuk perusahaan, di sini perlu hal-hal berikut. Yang pertama itu, bagaimana proses saat ini diukur dengan baik, bagaimana strategi ke depannya, bagaimana manajemen harus tugas yang prioritas. Nah, jadi intinya ini hasil didapatkan melalui sebuah proses panjang dan terukur. Tidak hanya melihat hasil akhir angka pada pembukuan, kita perlu melihat proses yang dilalui dan kendala setiap prosesnya. Kenapa saya memilih buku The Lean Startup karya Eric Ries? Karena buku ini memberikan saya pelajaran tentang bagaimana kita mengurangi risiko dan kegagalan startup dengan cara produksi dalam skala kecil terlebih dahulu, dan juga bagaimana kita perlu beradaptasi dan berinovasi agar startup kita berkembang dan tetap bertahan untuk kedepannya. Sekian video review buku The Lean Startup karya Eric Ries. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.